Pasca peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya. Menurut cerita, pada waktu itu, bangsa tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindu, Sang Hyang Tamblek Menang, putra Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya, yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana atau Sindu Sandi Sunda. Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah timur, sekarang Jepang, membuat ajaran surya, matahari, diberi nama Shinto. Bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera oleh sebuah bangsa yang sekarang menjadi negara Jepang. Perjalanan penyebaran ajaran tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu, atau orang barat mengenalnya dengan nama Lembah Sungai Hindus, tepatnya di daerah Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi di Mohenjo-daro dan Harappa, yang sekarang lokasinya berada di Provinsi Sind, Pakistan, yang memiliki kemiripan mama dengan Maharaja Sundadara dan Paraha atau Parahu, persis dengan nama sebuah tempat di Jawa Barat, yaitu Parahyangan. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya dikenal dengan agama Hindu, asalnya merupakan ajaran Surayana atau Sundayana. Ajaran tersebut hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara. Ajaran itu sekarang berkembang di daerah Baduy, Banten Selatan, berkembang juga di daerah Bali, serta agama Sunda Wiwitan yang berkembang di Jawa Barat, yang isinya sama, menjadikan matahari serta alam sebagai panutan hidup. Dan bila dikaji lebih mendalam, ajaran ini merupakan ajaran monoteisme atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung Sunda atau Gunung Karakatawa dibuktikan dengan ditemukannya fakta sejarah dan penemuan arkeologis yang ada di daerah Sumatera dan Jawa bagian barat sebagai berikut. Pertama, Kota Barus di pesisir barat Pulau Sumatera merupakan satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur dari kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir pada abad kedua. Di peta itu disebutkan di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barusai atau Barus yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan, kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari Barusai itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi.